Saudara-saudari, izinkan saya mengajukan pertanyaan serius. Apakah Anda berjalan bersama Tuhan? Saya tidak bertanya, apakah Anda pergi ke gereja atau menyebut diri Anda Kristen. Saya bertanya, apakah hidup Anda benar-benar ditandai oleh kehadiran-Nya? Karena berjalan bersama Tuhan berarti diubahkan, dipisahkan, dan menghasilkan buah yang membuktikan Anda milik Dia. Alkitab memberitahu kita bahwa Henokh berjalan bersama Tuhan, bahwa Nuh berjalan bersama Tuhan, bahwa pria dan wanita beriman berjalan dalam ketaatan dan dikenal karena pengabdian mereka kepadanya. Tetapi hari ini, banyak yang mengaku mengikuti Kristus, namun hidup mereka tidak berbeda dari dunia. Izinkan saya berbagi 6 tanda Alkitabiah yang mengungkapkan apakah Anda benar-benar berjalan bersama Tuhan atau tidak. Tanda pertama, bertumbuh dalam kekudusan. Bertumbuh dalam kekudusan adalah tanda penting dari perjalanan seorang percaya sejati bersama Tuhan. Kekudusan bukan hanya tentang mengikuti aturan atau tampak benar di mata orang lain. Ini tentang dipisahkan untuk Tuhan, mencerminkan karakternya, dan hidup dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Sejak seseorang diselamatkan, Tuhan memulai karya pengudusan dalam hidup mereka, mengubah mereka untuk menjadi lebih seperti Kristus. Namun, proses ini tidak otomatis. Ini membutuhkan usaha yang sengaja, ketergantungan pada Roh Kudus, dan keinginan mendalam untuk berjalan dalam kemurnian di hadapan Tuhan. Alkitab memerintahkan kekudusan dalam 1 Petrus 1:15-16. Seperti Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus, demikian pula hendaklah kamu kudus dalam segala tingkah lakumu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan bukan pilihan bagi percaya. Itu adalah perintah langsung dari Tuhan. Kekudusan ini bukan tentang kebenaran diri atau moralitas pribadi, tetapi tentang disesuaikan dengan gambar Tuhan. Bertumbuh dalam kekudusan berarti bertumbuh dalam kebencian terhadap dosa dan kasih terhadap kebenaran. Salah satu bukti terbesar dari pertumbuhan dalam kekudusan adalah keyakinan yang semakin mendalam atas dosa. Sebelum keselamatan, dosa mungkin tampak sepele, tetapi ketika seorang percaya mulai berjalan bersama Tuhan, mereka menjadi lebih peka terhadap apapun yang tidak menyenangkannya. Mazmur 139:23-24 berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah ada jalanku yang sesat, dan pimpinlah aku di jalan yang kekal." Seseorang yang mengejar kekudusan terus-menerus memeriksa hati mereka, berusaha menghapus apapun yang menghalangi hubungan mereka dengan Tuhan. Kekudusan bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi tentang mengejar kebenaran. Tidak cukup hanya berhenti melakukan yang salah. Kita juga harus memupuk kehidupan ketaatan dan kesalehan. Kolose 3:12 mengarahkan orang percaya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang kudus dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bertumbuh dalam kekudusan berarti pikiran, kata, dan tindakan kita semakin selaras dengan karakter Tuhan. Aspek kunci dari kekudusan adalah pemisahan dari dunia. Roma 12:2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Dunia mempromosikan kesenangan diri, kesombongan, dan amoralitas. Tetapi seorang percaya yang mencari kekudusan harus menolak pengaruh ini. Ini tidak berarti menarik diri dari masyarakat, tetapi menolak mengadopsi nilai-nilai dosa dunia. Sebaliknya, kita harus memperbarui pikiran kita setiap hari melalui firman Tuhan, membiarkan kebenaran-Nya membentuk sikap dan perilaku kita. Pada akhirnya, kekudusan bukanlah sesuatu yang kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Itu adalah karya Roh Kudus dalam diri kita. Filipi 2:13 mengingatkan kita, "Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun perbuatan menurut kerelaan-Nya." Saat kita menyerah kepada Tuhan, menghabiskan waktu dalam doa, mempelajari firman-Nya, dan berusaha taat kepadanya, Ia mengubah kita.
Bertumbuh dalam kekudusan adalah perjalanan seumur hidup, tetapi ini adalah perjalanan yang harus dilalui setiap percaya sejati. Tanda kedua, kasih yang mendalam terhadap firman Tuhan. Kasih yang mendalam terhadap firman Tuhan adalah salah satu tanda paling jelas dari seorang percaya yang benar-benar berjalan bersama Tuhan. Alkitab bukan sekadar buku, itu adalah firman Tuhan yang hidup dan aktif, diberikan kepada kita untuk pengajaran, koreksi, dorongan, dan transformasi. Seorang murid sejati Kristus tidak melihat kitab suci sebagai beban atau kewajiban agama semata, tetapi sebagai sumber kehidupan dan bimbingan. Ketika seseorang benar-benar berusaha bertumbuh dalam iman mereka, kasih mereka terhadap firman Tuhan akan secara alami semakin dalam. Alkitab sendiri bersaksi tentang pentingnya dalam kehidupan seorang percaya. Mazmur 119 menyatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tanpa firman Tuhan, kita tersandung dalam kegelapan, tidak mampu membedakan kebenaran dari kesalahan, kebenaran dari dosa. Alkitab menerangi jalan yang harus kita tempuh, membimbing kita dalam setiap bidang kehidupan. Seorang percaya yang mengasihi Tuhan akan ingin mengetahui kehendak-Nya, dan satu-satunya cara untuk mengetahui kehendak-Nya adalah melalui firman-Nya. Kasih terhadap kitab suci terlihat dari cara seseorang berinteraksi dengannya. Beberapa orang membaca Alkitab sesekali, hanya ketika merasa bersalah atau membutuhkan dorongan. Namun, seorang percaya sejati menghargai firman, mempelajarinya setiap hari, dan berusaha menerapkannya dalam hidup mereka. Dalam Mazmur 2, orang benar digambarkan sebagai seseorang yang sukacitanya ialah dalam hukum Tuhan, dan yang merenungkan hukum itu siang dan malam. Kasih seperti ini terhadap firman bukanlah sesuatu yang biasa, itu penuh gairah dan konsisten. Kasih yang semakin mendalam terhadap Alkitab juga terungkap dalam cara kita meresponsnya. Yakobus 1:22 memperingatkan, janganlah hanya menjadi pendengar firman, sehingga menipu diri sendiri, tetapi lakukanlah apa yang dikatakan itu. Mungkin saja membaca Alkitab tanpa benar-benar mengasihinya. Banyak orang mendekati kitab suci karena kebiasaan atau kewajiban, tetapi hati mereka tetap tidak berubah. Mengasihi firman Tuhan berarti membiarkannya membentuk pikiran, sikap, dan tindakan kita. Seorang percaya yang bertumbuh dalam kasih mereka terhadap kitab suci tidak hanya akan membacanya, tetapi akan mematuhinya, membiarkannya mengubah hidup mereka. Tanda lain dari kasih yang mendalam terhadap Alkitab adalah keinginan untuk membagikannya dengan orang lain. Ketika sesuatu sangat berharga bagi kita, kita secara alami ingin membicarakannya. Seseorang yang menghargai firman Tuhan akan menyemangati orang lain dengannya, mengajarkannya, dan menggunakannya untuk membimbing mereka yang sedang bergumul. Kolose 3:16 mendorong, biarlah firman Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaannya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur satu sama lain. Semakin kita meresapi diri dalam kitab suci, semakin kita akan diperlengkapi untuk berbagi kebenaran Tuhan dengan dunia. Pada akhirnya, kasih terhadap firman Tuhan mencerminkan kasih terhadap Tuhan sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 14:23, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti ajaranku." Mengabaikan Alkitab berarti mengabaikan suara Tuhan. Tetapi ketika kita lapar akan firman-Nya, mencarinya dengan segenap hati, kita semakin mendekat kepadanya dan bertumbuh dalam perjalanan kita bersamanya. Tanda ketiga, gaya hidup doa dan ketergantungan pada Tuhan. Gaya hidup doa dan ketergantungan pada Tuhan adalah karakteristik yang menentukan seorang percaya yang benar-benar berjalan bersama Tuhan. Doa bukan sekadar ritual agama atau seruan sesekali untuk bantuan di saat sulit. Itu adalah napas kehidupan seorang Kristen. Melalui doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya, dan menunjukkan ketergantungan kita padanya dalam setiap aspek kehidupan. Seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan Tuhan akan memupuk kehidupan doa yang konstan dan ketergantungan padanya. Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa tanpa henti.
Dalam 1 Tesalonika 5:16-18, Paulus menulis, "Bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ini tidak berarti kita harus berlutut 247, tetapi hati kita harus berada dalam sikap doa setiap saat. Doa tidak boleh disediakan untuk momen tertentu dalam sehari, tetapi harus menjadi percakapan, terus-menerus dengan Tuhan, mengekspresikan ketergantungan kita padanya dalam segala hal. Seseorang yang berjalan bersama Tuhan memahami bahwa doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi tentang mencari kehadirannya. Banyak yang memperlakukan doa sebagai daftar permintaan, tetapi doa sejati melampaui itu. Ini adalah sarana penyembahan, penyerohan, dan persekutuan mendalam dengan Tuhan. Yesus sendiri mencontohkan ini dalam hidupnya. Dalam Markus 1:35, tertulis, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi, dan di sana ia berdoa." Jika anak Allah membutuhkan doa, seberapa besar lagi kita membutuhkannya? Gaya hidup doa adalah tanda kerendahan hati dan ketergantungan pada Tuhan. Amsal 3:5-6 mengarahkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, serahkanlah kepadanya, maka ia akan meluruskan jalanmu." Seseorang yang mengabaikan doa pada akhirnya mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan mereka sendiri. Tetapi seseorang yang berdoa terus-menerus mengakui bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tanda lain dari seseorang yang berkomitmen pada doa adalah ketekunan mereka dalam mencari Tuhan. Bahkan dalam pencobaan, banyak orang hanya beralih ke doa ketika mereka dalam masalah. Tetapi ketergantungan sejati pada Tuhan berarti berdoa melalui semua musim kehidupan. Baik dalam sukacita maupun dalam penderitaan, Yakobus 5:13 berkata, "Adakah di antara kamu yang menderita? Biarlah ia berdoa. Adakah yang bersukacita? Biarlah ia menyanyikan puji-pujian." Pengikut sejati, Kristus tidak meninggalkan doa ketika segala sesuatu berjalan baik, juga tidak kehilangan iman dalam doa ketika pencobaan datang. Pada akhirnya, gaya hidup doa adalah cerminan dari hati yang merindukan Tuhan. Seorang percaya yang berdoa secara konsisten akan bertumbuh dalam iman, kebijaksanaan, dan keintiman dengan Tuhan. Doa bukan tentang mengubah pikiran Tuhan, tetapi tentang menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya. Semakin kita bergantung padanya dalam doa, semakin kita akan melihat kuasa dan kehadiran-Nya bekerja dalam hidup kita. Tanda keempat, menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah roh adalah salah satu bukti paling jelas bahwa seseorang benar-benar berjalan bersama Tuhan. Ketika seorang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka secara alami akan menghasilkan buah rohani yang mencerminkan karakter Kristus. Buah ini bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri, melainkan hasil dari hati yang diubahkan yang menyerah kepada Tuhan. Galatia 5:20, 2:23 mencantumkan buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Kualitas-kualitas ini bukanlah kebajikan terpisah yang kita pilih, melainkan karya terpadu dari Roh Kudus dalam diri kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, karakteristik ini semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Buah pertama dan terbesar dari roh adalah kasih. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 13:35, "Dengan ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Ini bukan sekadar perasaan emosional, tetapi kasih yang berkorban, seperti Kristus yang mencari kebaikan orang lain. Seseorang yang benar-benar berjalan bersama Tuhan akan mengasihi orang lain dengan tanpa pamrih, bahkan mereka yang sulit untuk dikasihi. Sukacita adalah buah lain dari roh yang membedakan seorang percaya dari dunia. Ini bukan kebahagiaan dangkal yang bergantung pada keadaan, tetapi sukacita yang mendalam,
dan tetap yang berasal dari mengenal Tuhan. Nehemia Ortstis menyatakan, sukacita, karena Tuhan adalah kekuatanmu. Seseorang yang berjalan bersama Tuhan mengalami sukacita, bahkan dalam pencobaan, karena harapan mereka berakar pada Kristus, bukan pada situasi sementara. Damai sejahtera adalah karakteristik kunci lain dari kehidupan yang dipenuhi roh. Damai ini bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi ketenangan batin dan kepercayaan kepada Tuhan. Apapun keadaannya, Filipi 4:7 berbicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Seorang percaya yang berjalan erat dengan Tuhan tidak akan terguncang oleh ketidakpastian hidup karena mereka percaya pada kedaulatannya, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan juga merupakan bukti dari karya roh. Orang yang sabar tidak mudah marah atau frustrasi, tetapi bertahan dengan hati penuh anugerah. Kemurahan dan kebaikan mencerminkan roh yang penuh kasih dan murah hati yang berusaha memberkati orang lain. Kualitas-kualitas ini mengungkapkan hati yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi fokus pada melayani dan mengangkat orang-orang di sekitar mereka. Kesetiaan adalah buah yang berbicara tentang integritas dan komitmen. Seorang percaya yang setia dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan berdedikasi kepada Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Kelemah lembutan adalah kualitas yang mencerminkan kerendahan hati dan hati yang lembut terhadap orang lain, bukan kekerasan atau kesombongan. Akhirnya, pengendalian diri adalah kemampuan untuk menolak godaan dan hidup disiplin yang menghormati Tuhan. Menghasilkan buah roh bukanlah pilihan bagi seorang percaya. Itu adalah hasil alami dari kehidupan yang menyerah kepada Kristus. Yesus berkata dalam Matius 7:16, "Dari buahnya kamu akan mengenal mereka." Pengikut sejati, Kristus tidak hanya akan mengaku mengenalnya, tetapi akan menunjukkan karakternya melalui tindakan sehari-hari mereka, membuktikan bahwa mereka benar-benar berjalan bersama Tuhan. Tanda kelima, menanggung pencobaan dengan iman. Menanggung pencobaan dengan iman adalah tanda yang menentukan seorang percaya sejati yang berjalan erat dengan Tuhan. Kehidupan Kristen tidak bebas dari penderitaan, tetapi cara seorang percaya merespons kesulitan mengungkapkan kedalaman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Pencobaan bukanlah hal yang tanpa makna. Mereka diizinkan secara ilahi untuk menguatkan iman kita, memurnikan karakter kita, dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Seorang percaya yang benar-benar berjalan bersama Tuhan tidak hancur di bawah kesulitan, tetapi menanggungnya dengan iman yang teguh, mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan mereka. Alkitab menjelaskan bahwa pencobaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Dalam Yohanes 6:3, Yesus memperingatkan murid-muridnya, "Dalam dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Penderitaan seharusnya tidak mengejutkan kita, tetapi justru mengingatkan kita bahwa harapan kita bukan di dunia ini, tetapi di dalam Kristus. Yakobus 1:2-4 memberikan perspektif kuat tentang penderitaan. Anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudaraku, apabila kamu mengalami berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu menyelesaikan pekerjaannya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apapun. Pencobaan tidak dimaksudkan untuk mematahkan kita, mereka dimaksudkan untuk memurnikan kita. Seorang percaya yang menanggung pencobaan dengan iman tidak bergantung pada kekuatan mereka sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Amsal 3:5-6 mengarahkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala halanmu, serahkanlah kepadanya, maka ia akan meluruskan jalanmu." Ketika kita menghadapi kesulitan, kita sering tidak memahami mengapa Tuhan mengizinkannya. Tetapi iman berarti mempercayai kebijaksanaan Tuhan. Bahkan ketika rencananya tidak jelas, alih-alih mempertanyakan kebaikan Tuhan, seorang percaya yang setia berpegang pada janji-janjinya, mengetahui bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Salah satu contoh terbesar dari menanggung pencobaan dengan iman adalah Ayub.
Ia kehilangan kesehatan, kekayaan, dan keluarganya, namun ia tetap teguh dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan dalam penderitaan yang mendalam, Ayub menyatakan dalam Ayub 1:21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Imannya tidak didasarkan pada keadaannya, tetapi pada sifat Tuhan yang tidak berubah. Seperti Ayub, ketika orang percaya menghadapi pencobaan, mereka harus mengingat bahwa Tuhan berdaulat dan penderitaan mereka tidak pernah sia-sia. Pencobaan juga memperdalam ketergantungan kita pada doa. Filipi 4:6-7 mendorong orang percaya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seseorang yang berjalan bersama Tuhan tidak membiarkan pencobaan membawa mereka ke dalam keputusasaan, tetapi beralih ke doa, mencari kekuatan dan damai dari Tuhan. Pada akhirnya, menanggung pencobaan dengan iman, membuktikan keaslian perjalanan kita bersama Tuhan. 1 Petrus 1:6-7 mengingatkan kita bahwa pencobaan memurnikan iman kita, seperti emas yang dimurnikan dalam api, menjadikannya lebih berharga. Meskipun penderitaan itu sulit, mereka yang bertahan akan menemukan iman mereka diperkuat, karakter mereka dimatangkan, dan hubungan mereka dengan Tuhan diperdalam. Tanda keenam, beban untuk yang tersesat dan keinginan untuk membuat murid. Beban untuk yang tersesat dan keinginan untuk membuat murid adalah tanda tak terbantahkan dari seseorang yang benar-benar berjalan bersama Tuhan. Ketika seorang percaya bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Kristus, hati mereka mulai mencerminkan hatinya, hati yang merindukan semua orang untuk bertobat dan diselamatkan. Seorang murid sejati Kristus tidak hidup dalam isolasi, puas dengan keselamatan mereka sendiri sambil mengabaikan kondisi rohani orang lain. Sebaliknya, mereka tergerak oleh kasih sayang terhadap mereka yang belum mengenal Tuhan, dan secara aktif berusaha berbagi Injil dan membuat murid. Yesus sendiri menjelaskan misinya dalam Lukas 19:10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jika ini adalah tujuan Kristus, maka ini juga harus menjadi tujuan mereka yang mengikutinya. Seorang percaya yang berjalan bersama Tuhan tidak akan acuh terhadap nasib mereka yang binasa tanpa Kristus. Sebaliknya, mereka akan merasakan beban yang mendalam, sebuah beban rohani di hati mereka, mengetahui bahwa mereka yang menolak Yesus menuju pemisahan kekal dari Tuhan. Beban ini bukan sekadar perasaan emosional, tetapi keyakinan. Paulus, salah satu misionaris terbesar dalam sejarah, menunjukkan beban ini ketika ia berkata dalam Roma 9:23, "Aku sangat berduka cita dan hatiku selalu bersedih, sebab aku rela dikutuk dan dipisahkan dari Kristus demi saudara-saudaraku, yaitu bangsa Israel." Kasihnya terhadap yang tersesat begitu kuat, sehingga ia bersedia menderita, jika itu berarti orang lain bisa diselamatkan. Urgensi seperti ini harus ada dalam setiap percaya. Jika kita benar-benar memahami realitas kekekalan, baik sukacita surga maupun siksa neraka, bagaimana kita bisa diam? Beban untuk yang tersesat secara alami mengarah pada tindakan, dan tindakan itu adalah membuat murid. Perintah terakhir Yesus sebelum naik ke surga adalah amanat agung dalam Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Membuat murid bukan hanya tentang memimpin orang untuk berdoa-doa keselamatan. Itu tentang berjalan bersama mereka, mengajar mereka untuk bertumbuh dalam iman mereka, dan melengkapi mereka untuk melakukan hal yang sama bagi orang lain. Pembuat murid sejati tidak bergantung pada kemampuan mereka sendiri, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1:8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
Penginjilan dan pembuatan murid bukanlah pilihan bagi orang percaya. Mereka adalah luapan alami dari hati yang dipenuhi oleh Roh dan selaras dengan misi Tuhan. Pada akhirnya, seseorang yang berjalan bersama Tuhan tidak bisa mengabaikan yang tersesat. Mereka akan berdoa untuk yang belum diselamatkan, berbagi Injil dengan berani, dan berinvestasi dalam pertumbuhan rohani orang lain. Keinginan terbesar mereka adalah melihat jiwa-jiwa diselamatkan dan hidup-hidup diubahkan oleh kuasa Kristus, memenuhi misi yang dipercayakan Yesus kepada semua pengikutnya. Kesimpulan berjalan dengan Tuhan dalam kebenaran. Saudara-saudari, jika tanda-tanda ini beresonansi dengan hidup Anda, pertumbuhan dalam kekudusan, kasih yang mendalam terhadap firman Tuhan, gaya hidup doa dan ketergantungan pada Tuhan, menghasilkan buah roh, menanggung pencobaan dengan iman, dan beban untuk yang tersesat serta keinginan untuk membuat murid, maka ketahuilah bahwa Anda berjalan bersama Tuhan. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang hati yang menyerah kepadanya. Berusaha setiap hari untuk mencerminkan karakter Kristus. Jangan puas dengan agama yang dangkal atau kehidupan yang tidak berbeda dari dunia. Berjalanlah dengan Tuhan dalam kebenaran. Biarkan hidup Anda menjadi kesaksian akan kuasa dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas panggilan untuk berjalan bersamamu. Bantu kami bertumbuh dalam kekudusan, mengasihi firman-Mu, berdoa tanpa henti, menghasilkan buah roh, menanggung pencobaan dengan iman, dan membawa beban untuk yang tersesat. Ubah kami untuk menjadi lebih seperti Kristus dan gunakan kami untuk memajukan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jika pesan ini menggugah roh Anda, nyatakan di kolom komentar, "Saya berjalan bersama Tuhan, dan hidup saya adalah kesaksian baginya." Sukai, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak pesan iman. Ceritakan kisah Anda di bawah ini, dan sampai jumpa lagi. Tetaplah setia dalam perjalanan Anda bersama Tuhan.